Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa dan mahasiswa FIP Al-Muhsin yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan ke-7 di siang hari ini, kita akan membahas tentang proses pencantuman label halal. Jadi, makanan-makanan atau produk-produk makanan, minuman juga ya, termasuk obat-obatan, ketika diinginkan untuk dilabeli halal, itu ada beberapa proses. Proses yang pertama adalah mendaftar di kantor sekretariat Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan juga Kosmetika atau LPPOM MUI yang terdekat. Yang terdekat di sini maksudnya adalah sesuai dengan lingkup pemasaran produk yang akan didaftarkan. Jika lingkupnya adalah lingkup lokal, maka bisa didaftarkan di kabupaten. Kemudian jika lingkup provinsi ya didaftarkan di tingkat provinsi, dan jika sudah lingkupnya nasional maka didaftarkan di LPPOM MUI di pusat seperti itu. Jadi tergantung pemasarannya bersifat lokal atau nasional seperti itu. Kemudian yang kedua adalah melengkapi dokumen-dokumen. Ini dokumen-dokumennya harus dilengkapi dulu, berupa data perusahaan, kemudian jenis dan nama produk, dan juga bahan-bahan yang digunakan. Maka harus diteliti terlebih dahulu sebelum didaftarkan. Semuanya harus tersusun rapi dan juga harus berasal dari makanan-makanan yang halal. Semuanya ya, karena makanan itu kan ada bumbu-bumbunya juga kalau makanan. Kalau minuman juga ada komposisinya, semuanya harus berasal dari makanan yang halal karena nanti akan di audit seperti itu. Setelah itu maka produk kita akan diaudit ya, di proses audit diteliti semuanya. Maka dalam proses proses audit ini diperlukan beberapa hal ya yang perlu dipersiapkan. Seperti honor auditor, itu kita mempersiapkan juga honornya. Demikian juga dengan transportasi dari dan menuju pabrik atau menuju tempat usaha kita. Kemudian juga akomodasi untuk para auditor, karena auditor akan memakan beberapa waktu ya, maka harus disediakan akomodasi berupa penginapan dan juga makan. Ini ditanggung semua oleh kita sebagai orang yang mengajukan. Ya, memang memerlukan biaya tidak sedikit ya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Maka biasanya produk-produk yang disertifikasi halal diajukan sertifikasinya untuk mendapatkan label halal, biasanya ya produk-produk yang sudah cukup besar. Kalau sekedar home industry, di rumah jual shipping, jual kue ya nggak perlu ya. Mbok di pasar itu jual geduk, jual putu, cetil ya nggak disertifikasi halal ya. Repot gitu kan, karena untuk auditornya juga mahal gitu kan. Karena maka ada sebuah kritik sebenarnya bahwa sertifikasi halal itu malah jadi produknya jadi lebih mahal seperti itu. Itu kritiknya seperti itu. Kemudian yang keempat, nanti auditor melaporkan hasil auditnya, kemudian dibahas laporannya itu dan juga dianalisa di laboratorium. Kita tinggal menunggu, duduk manis menunggu ya. Nah, kemudian selanjutnya dirapatkan ya hasil auditnya itu, dirapatkan penentuan halal atau tidaknya ya, dalam sidang komisi fatwa MUI seperti itu. Nah, yang keenam, setelah ada hasilnya maka membayar biaya sertifikasi halal. Ini harganya berapa ya tergantung ini ya, kadang ya naik turun lah seperti itu. Dan yang ketujuh, setelah beres semua, produk kita akan disertifikasi halal dan ada mendapatkan label halal seperti itu. Sebenarnya urgensinya apa sih ada label halalnya ya, untuk meyakinkan produk tersebut, terutama jika dijual di daerah-daerah yang mayoritasnya bukan muslim
atau yang minoritas muslimnya itu. Kalau ada sertifikatnya kan jadi mantap ya, misalkan dijual di daerah Bali seperti itu kan banyak turis muslim ke sana, ada sertifikat halalnya, oh ini sudah dipastikan kehalalannya. Tapi kalau di daerah mayoritas muslim ya mungkin sertifikat halal nggak begitu dipentingkan seperti itu. Nah, tergantung. Nah, kalau kita nasional perusahaannya ya jadi penting seperti itu. Baik, silakan didiskusikan ya materi pada kuliah hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.